Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya di sini, santri tukang mengoperasikan kapal. Namun sebelum sharing ini dimulai, alangkah baiknya kembali kita melakukan subscribe agar kita semua dapat sharing video-video yang bermanfaat dari santri tukang mengoperasikan kapal. Kawan-kawan para santri, para praktisi maritim, para pemilik kapal, para operator kapal, berbicara tentang non-convention vessel. Beberapa saat yang lalu kita berbicara perihal non-convention vessel itu apa sih? Ternyata pada saat ini saya akan tergugah setelah adanya diskusi panjang dengan para operator kapal feri bahwa kapal feri sekarang ini diserahkan pengawasannya dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, ini boleh ini karena ini kewenangan otoritas negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia harus taat dan tunduk kepada keputusan pemimpinnya, yaitu keputusan umarohnya. Baiklah, kita mulai. Di dalam IMO ada beberapa konvensi ya, ada 10 mandatory instrumen. Para praktisi maritim, para pemilik kapal dan operator kapal yang saya banggakan, beberapa saat yang lalu diputuskan oleh Kementerian Perhubungan terutama bahwa kapal-kapal feri itu dilimpahkan pengawasannya, tadinya di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sekarang ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, masih dalam koridor negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga seluruh stakeholder termasuk para operator kapal harus tunduk kepada aturan yang ada. Kawan-kawan semua, IMO mengeluarkan namanya 10 mandatory instrumen. 10 mandatory instrumen. Kapal-kapal yang tidak mengikuti 10 mandatory instrumen ini, seperti halnya saya jelaskan sebelumnya, boleh dikategorikan sebagai kapal yang non-konvensi. Nah, salah satu dari 10 ini adalah namanya load line. Load line convention. Load line convention itu dibikin sejak tahun 1966 ya. Sebelumnya sudah dibikin, diketok palunya 1966. 3 tahun kemudian
setelah saya lahir gitu. Saya lahir tahun 1963, 3 tahun kemudian ternyata saya masih umur 3 tahun itu diketok oleh IMO, disepakati bersama oleh negara-negara IMO. Nah, kapal yang tidak mengikuti konvensi load line ini dikategorikan kapal yang tidak konvensional. Lalu apa menurut IMO? Menurut load line? Menurut load line convention, kapal yang tidak konvensi sesuai load line ini adalah kapal yang panjangnya, kalau ini 0 sampai terendah, maka kapal yang 24 meter ya ke bawah panjangnya ini dikategorikan sebagai kapal yang non konvensi menurut load line. Ingat, menurut load line, saya belum membahas masalah menurut parpol, menurut SOLAS dan lain-lain. Ini menurut load line. Jadi kapal yang panjangnya 24 meter ke bawah itu berpotensi menjadi kapal non konvensi. Lalu kapal yang kedua itu apa? Kapal penumpang ya. Kapal penumpang yang tidak terlibat dalam, kalau menurut trading, kalau menurut IMO itu trading, atau di Indonesia kan menjadi perdagangan atau diniagakan atau dikomersialkan. Jadi kalau kapal penumpang tidak dikomersialkan seperti kapal-kapal milik pribadi di Pantai Indah Kapuk dan lain-lain, itu bisa jadi menjadi kapal yang non konvensi. Tapi kalau kapal penumpang yang jumlah penumpangnya 12 penumpang ke atas ya, tapi diperdagangkan, diniagakan, diperjualbelikan, dikomersialkan, maka kapal itu adalah kapal yang konvensi. Kapal yang konvensi kapal itu. Jadi sekarang sudah mulai kelihatan ya. Kemudian yang ketiga, menurut load line, seluruh kapal ikan ya, ingat, seluruh kapal ikan itu disebut kapal non konvensi. Seluruh kapal ikan. Dan yang keempat yaitu kapal-kapal yang dioperasikan di Laut Kaspia. Jadi kapal yang ada di lokasi di Laut Kaspia itu dikategorikan sebagai kapal non konvensi. Jadi sesuai load line ada 4 ya. 1 di bawah 4, kapal penumpang yang tidak dikomersialkan, kapal yang tidak konvensi, kapal-kapal ikan ya, kapal-kapal yang di KKP itu, itu bisa berpotensi menjadi kapal non konvensi. Dan yang keempat adalah kapal-kapal yang dioperasikan di Laut Kaspia. Demikianlah penjelasan singkat saya perihal kapal non konvensi sesuai dengan Load Line Convention 1966. Agar bisa mendapatkan sharing video-video dari santri tukang mengoperasikan kapal, alangkah baiknya kita melakukan subscribe terlebih dahulu. Agar bisa mendapatkan sharing video-video lain yang bermanfaat. Dan berikan tanda like dan komen agar santri bisa mengimprove dan memberikan video-video yang lebih bermanfaat bagi kita semua
para praktisi maritim, pemilik kapal, operator kapal, dan semua pihak yang terkait. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.